Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para kiai, para tamu undangan dan sahabat-sahabat netter yang kami sayangi bersama, alhamdulillah malam kali ini kita sudah masuk pada halakoh keempat atau episode keempat dari beberapa perjalanan kita mengulas tentang kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Ali Maksum, di mana beliau adalah salah satu Rais Am PBNU tahun 1981 sampai 1984. Dan mari kita buka diskusi aswaja dan ngaji Ramadan malam kali ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Kiai Ahmad Yasin. Kawula sumangga akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sah rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah 20. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah ingkang maha welas tur ingkang maha asih. Al-misalu utawi conto asali sukang nomor 3 iku at-talqinu nuntun lil mayyiti maring mayit. Kala ngendika sapa Ibnu Taimiyah fi fatawihi ing dalam kitab fatawine Ibnu Taimiyah al-juz'il awwali rupane juz kang kawitan. Dawe hadza talqinu utawi ikilah talqin al-madzkuru kang den tutur, yakni ngersakaken sapa Ibnu Taimiyah talqinal mayyiti ing nalkin mayit ba'da dafni ing dalam sakwise dipendhem iku qad sabata teman-teman tetep apa hadza talqin mu ang thaifatin saking golongan minas sahabati saking sahabat annahum sak temene taifah minas sahabat iku amaru perintah sapa taifah bi kelawan at-talqin ka Abi Umamah al-Bahili wa hirilan liyani Abi Umamah waruya dan riwataken fihi ing dalem hadat talqin hadisun apa siji hadis anid Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu tetapine hadis iku mimma setengah saking ya hadis layuh kamu kang ora den hukumi apa bisih hati kelawan sahih hadis. Walam yakun lan ora ana sapa kasirun wong akeh minas sahabati saking sahabat iku yaf'alu nglakoni sapa kasir dzalika ing mengkonone at-talqin. Falihada mongko krana are ikilah illat al-madkur fil hadis maqala dawuh sapa al-Imam Ahmad wa ghairuhu lan liyane Imam Ahmad minal ulama ibayane ghair saking pira-pira wong sing alim dawuhna inna hadza talqina sak temene ikilah nuntun mayit la ba'sa iku ora ana bahaya bi kelawan hadza talqin. Farakhasu mongko aweh kemurahan gawe kemurahan sapa ulama mafihi ing dalam at-talqin walam ya'murulan ora perintah sapa ulama mafihi kelawan at-talqin. Wastahabbahu lan milang-milang bagus milang kesunahan ing hadza talqin musapa taifatun siji golongan min ashabis Syafi'i saking pira-pira murite Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa karihahu lan sengit ing hadza talqin mau sapa taifatun kelompok min ashabi Malikin saking murid-murid Imam Malik wa ghairihim lan liyane ashabi Malik. Amal hadisu anapun utawi hadis alladzi kang kala kang dawuhaken sapa asah
ing aladi hadis dawuhna annahu ing sak temene al hadis iku mimma setengah saking ya hadis layuh kamu kang ora diputusi apa bisih hati kelawan kesahihane al hadis fahadha mongko iku utawi ikilah al hadis lafduhu iku utawi lafate hadza hadis iku qala Abu Umamah iku dawuh qala Abu Matar qala dawuh sapa Abu Umamah al-Bahili ida ana ing dalem nalikane utawi ingsun iku mitu mati sapa ingsun fasna'u mongko agawe sira kabeh bi kelawan ingsun kama amaruna kaya uli perintah ing ingsun ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah annasna ing arep yen to agawe sapa kita bimautana kelawan pira-pira wong mati kita amarona perintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko jurtu muli dawuh sapa Rasul dawuh ida mata ing dalam nalikane mati ahadun sapa wong suwiji min ikhwanikum setengah saking pira-pira dulur ira kabeh fasawaitu mongko njurtu muli ngratakno sira kabeh aturaba ing lemah ala qabrihi ing atase kubure ahad falyakum mongko becik jumeneng ahadukum sapa salah sijine sira kabeh mu ala roksi qabri ing atase sirahe kubure ahad nom sumal yakul mongko tumuli ngucap sumal yakum mongko tumuli becik ngucap sapa si sapa iki sumal yakum tom sumal fasawa fal yakum ahadukum fal summal yakul mongko tunjur tumuli ngucap sapa ahadukum ngucap ya fulanu ibna fulanah fulan bin fulana fa innahu mongko sak temene mayit rupane fulan bin fulan iku yasma'u ngrungu sapa mayit ing kaul wala yuji bulan ora bisa jawabi ora bisa nyembadani sapa si fulan bin fulan rupane mayit rupane ahadun min ikhwanikum summal yakul mongko njur tumuli ngucap sapa ahadukum ya fulanu ibnu fulanah fa innahu mongko sak temene fulan iku yastawi iku njejekaken sapa fulan moko idan hale wong sing lungguh summal yakul mongko tumuli njur tumuli ngucap becik ngucap sapa ahadukum ya fulan bin fulan fa innahu mongko sak temene fulan bin fulan iku yakulu iku bakal ngucap sapa fulan mayit mau ngucap ngene arsidna muga nuturna sira ing kita mayarhamuka mongko bakal melasi ing sira sing nalkenmu Allahu sapa Allah walakin latas uruna tetapi nek orang rasa sapa sira kabeh falyakul mongko njur tumuli becik ngucap sapa ahadukum ngucap ngene uzkur ma kharajta alaihi minad dunya nutura sira mayit ma ing dawuh ing perkara kharajta kang metu sapa sira alaihi ing atase mamo minad dunya saking donya marupane nutur syahadatu an nyekseni ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa innaka redaksi talkine wa innaka lan sak temene sira iku radita ridho sapa sira billahi kelawan Allah rabban ing dadi pangeran wa bil islami lan kelawan Islam dinan ingkang dadi agama wa bi Muhammadin lan kelawan Muhammad nabiyan ing ridho ing dadi nabi wa bil Qur'ani lan kelawan Al-Qur'an imaman ingkang dadi panutan fa inna mungkaron mongko sak temene malaikat mungkar wa nakiron yakhudhu iku ngalap sapa kullu wahidin saben-saben wong siji minhuma saking mungkar nangkir mabiyati sahib kelawan astane tangane kancane kulen wa yaqululan ngucap sapa dawuh sapa kulen ing talik bina berangkat sira bina kelawan kita ma utawi apa iku yuk iduna nglungguhaken apa ma ing kita
Faqala mongko njur tumuli takon rajulun sapa wong lanang ya Rasulullah. Fa ilam na'rif mongko lamun enggak ngerti kita ummahu ing ibuke fulan. Jenengan perintah kon dawuh ya fulan bin fulanah. Nah nek kita enggak ngerti nama ibuke, qala jawab sapa Rasulullah tangsibuhu ila Hawa. Tangsibuhu bangsakno sira ing fulan ma ila Hawa amaring Hawa. Ya fulanu ibnu Hawa ngucapno ya titik yaqulu dawuh sapa Asy-Syaukani Imam Asy-Syaukani dawuh ngene kala ngendika sapa Al-Hafidzu fi kitabi ing dalam kitab Al-Hafidz At-Talkhis rupane kitab At-Talkhis. Hadal hadis utawi ikilah hadis sing lake iki mau isnadu iku utawi isnate hadal hadis iku jayyidun bagus. Wa ayyadahu lan nguataken ing hadal hadis sapa Adhiya fi kitabaihi ing dalam kitab lorone Adhiya mau Al-Mukhtarati rupane kitab Al-Mukhtarah wal Ahkam. Aku lu dawuh sapa ingsun fa fital kini mongko iku ing dalem nuntun mayat khilafun utawi ana perbedaan fiqhiyatun sing bangsa fikih. Fahuwa mongko utai at-talqin iku mimma saking perkara kategori perkara yambahi kang sayekja apa ada mutadawulil ingkari apa ora onone gilir gumantine ngingkari saling mengingkari enggak bisa nih kelawan tingkai at-talqin balha ninggalo sira atasadduda ing pertentangan wa ta'adilan ing perlawanan min jarra'i saking pira-pira sing wani-wani at-talqin ziyadatun ing hadhihi utawi iki ana tambahan minal faqir al-faqir Ahmad Subki wa an ziyadai bentuk tambahane wa an Dhamrata bin Khubayb radhiyallahu anhu ahadit tabi'ina kang dadi salah sijine tabi'in kala ngendika sapa Dhamrah bin Khubayb mau ngendikane ngene kanu ana sapa at-tabi'in iku yastahibuna iku padha amrih gawe kesunahan sapa at-tabi'in ida suwiya ing dalem nalikane den rataaken alal mayyit ing atase mayit apa kubruhu kuburane al mayyit wang sorofalan wis buyaran sapa annasu menungso anhu ando saking kubruhum yastahibuna ayuqala ing arep yata den ucapaken ing dakobri ing dalem sandinge kuburane al mayyit mau apa sing diucapaken ya fulan ya fulan wa fulan bentuk talqine he fulan kul ngucap sira la ilaha illallah salah samarratin kelawan 3 kali ya fulan he fulan kul ngucap sira rabbi utawi pangeran ingsun iku Allahu Allah wa dini utawi agama ingsun iku al islamu Islam wa nabiylan utawi nabi ingsun iku Muhammadun rawahu ing hadis musabba Sa'id bin Mansur mauqufan haleden kandhekaken walid Tabarani lan iku kedua Imam At-Tabarani nahwu utai sepadane an madhkur minal hadis yuqalu ing ya fulanu ilahir mau min hadisi Abi Umamah saking hadisi Abu Umamah marfu'an hale hadis rupa sing marfu'na mutawwalan sing diperpanjang hadis yang sing panjang al-misalur rabi' wallahu a'lam. Terima kasih apa yang sudah dibacakan oleh Pak Kiai Yasin barusan. Sekali lagi bahwasanya kitab karangan Mbah Ali Maksum ini sedikit pun tidak memicu perdebatan. Kitab ini lebih cenderung kepada memberikan kenyamanan di dalam beramal kita tentang tradisi yang sudah dijalankan selama ini. Ternyata satu pun tidak ada yang bertentangan dengan ketetapan Al-Quran, Al-Hadis, ijma' maupun qiyas. Hanya saja memang orang kalau kurang piknik itu terkadang ya begitu, bikin masalah tertentu. Hanya saja yang namanya diskusi tetap harus ada sesuatu yang memacu kita untuk berpikir
lebih out of the box atau keluar dari kotak yang selama ini kita bingkai. Kemudian Bapak Kiai, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah malam ini dihadiri oleh Ketua Les Bumi PCN Ulasem, Bapak Kiai Hamim, atau Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia. Saya nggak tahu ya, tadi beliau mengatakan ojo kiai, ojo kiai, lama-lama. Saya khawatirnya nanti NU ini lama-lama kayak MUI begitu loh. Pokoknya kapasitas keilmuannya 0 km per jam, tetapi kalau sudah MUI itu katanya sudah ulama begitu ya. Semoga tidak gitu ya. Baik, selanjutnya bahwasanya banyak hal yang berbicara mengenai talqin ini, ada yang mengatakan tidak ada gunanya. Tetapi kita warga Nahdliyin sepakat dan sangat meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya ini menjadi tuntunan kita di dalam melatih mayit yang sudah meninggal ya, tentu ya, mayit sudah meninggal, untuk bisa menjawab pertanyaannya malaikat nantinya. Dan kalau kita melihat di waktu zaman dahulu kala, bukan hanya di Indonesia, ternyata ada sebuah video yang sudah sangat viral bahwasanya di Malaysia atau orang Melayu menggunakan talqin dan redaksinya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh warga Nahdliyin. Entah itu tahun berapa ya namanya. Itu di fanpage LDN Ulasem sudah ada dan kayaknya jangkauannya sudah lebih dari 13.000 yang membagikan banyak sekali dan komentarnya bermacam-macam. Dari berbagai macam komentar itu sepakat semuanya. Yang aneh kan begini, kenapa redaksi orang Melayu atau orang Malaysia itu sama dengan warga Nahdliyin di Indonesia? Itu saja yang menjadi perdebatan kita. Yang kedua, Ki Endos ini kalau masuk di wilayah seni ya, atau budaya atau guyonan lah ya. Ki Endos Allah yarham, beliau mengatakan ini guyonannya Gus Dur katanya. Kowe nek kepengin ora takoni malaikat, iku gampang wae. Kowe nek mati aja bungkus nggo kain mori, tapi nggo godhong gedang. Nah, ketika ditanya malaikat, "Duh, aku ora menungso, aku iki lontong," begitu katanya. Ini jok-joknya. Yang ketiga ini guyonannya lagi, Gus Dur itu katanya sampai hari ini belum ditanyain malaikat. Mengapa? Karena kuburannya itu selalu baru. Satu. Yang kedua, orang yang ziarah itu tidak selesai-selesai sampai hari ini. Konon katanya setiap hari itu setidaknya 5.000 sampai 7.000 orang yang ziarah itu tidak pulang-pulang. Ono sing nginep dan lain sebagainya. Ini yang menjadi prolog kita di dalam diskusi. Untuk selanjutnya kami tawarkan kepada bapak-bapak, apakah langsung dibuka diskusi, apa kita langsung di Al-Mithal Ar-Rabi, monggo. Ini memang tidak memicu diskusi sekali lagi, tetapi harus ada gitu. Monggo Pak Hamim atau Mbah Suher, Mbah Hasan atau Kang Yanto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulil Karim. Amma ba'd. Langsung saja menarik ya pada diskusi pada kesempatan hari ini bahwa LDNU mengadakan live streaming itu di era kekinian itu sangat menarik. Sebelumnya memang saya itu kaget loh, saya kok ditulis kiai opo, kiai Indolela opo. Karena saya mendefinisikan kiai itu sesuatu hal yang mempunyai sesuatu hal atau barang atau yang bernyawa atau tidak bernyawa itu mempunyai kelebihan di luar kelebihan yang lain. Gitu. Kiai Slamet itu gaman itu kan ya diundang kiai karena punya kelebihan. Terus kiai Pleret itu tombak ya kekuatannya matoh lah iki matoh ora kopian ora kuru ora pantes kiai lah iki piye ya opo iki. Ya udah mudah-mudahan ini menjadi keberkahan tersendiri bahwa diskusi ini sangat menyegarkan otak kita
di mana pada saat ini banyak orang yang kurang piknik katanya. Yang bersambut tentang Gus Dur kok Mas tidak ditalkin itu saya juga setuju. Kalau tidak didamu malaikat itu saya juga setuju. Karena pada waktu didamu, man robuka, siapa pangeranmu, Gus gitu. Gus Dur boleh bertanya kepada malaikat, malaikat ini gimana kok malah tanya saya? Malaikat yang lebih tahu dari saya, kenapa tanya saya? Bilangnya Gus Dur gitu. Nah ini job-job apa namanya guyonan-guyonan yang seperti itu sekarang jarang kita dapati. Yang pasti guyonan di NU itu sangat menarik dibanding di luar NU gitu loh. Kewenceng terus gitu. Nah ini. Terus saya malam hari ini datang ke sini. Terima kasih kepada para kiai. Mudah-mudahan ini menjadi suatu energi yang positif bahwa NU nanti akan semakin ke depan akan semakin dicintai oleh masyarakat. Bahwa NU itu bukan lembaga yang hanya ngopeni ubyang-ubyung pengajian tok, bosen ya, itu kan banyak terjadi sekarang itu. Nah ternyata di sini ada lembaga-lembaga yang nanti insya Allah ke depan ini akan terus menggeliat dan akan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Karena di seni sendiri itu spiritualitas tertinggi dalam seni itu ketika menginspirasi bagi yang lain. Terima kasih. Selanjutnya mengenai diskusi pada kesempatan malam ini, saya ingin menyampaikan bahwa ditinjau dari segi sosial kultural bahwa ada suatu ketika sebelum saya ini cerita itu ya, suatu ketika saya diskusi dengan teman saya itu ada pertanyaan, beradzan kok pujian, beradzan ya otong-otong pujian itu gak oleh. Loh. Terus ada pertanyaan begini, lho kok gak oleh ya apa? Awakmu beradzan ameh ngising ameh jimak bojomu ya oleh, bar iku engko undune lagi salat oleh apa meneh pujian kan ngono. Malah oleh ya kan gitu. Nah, apa jawaban-jawaban seperti itu sebenarnya jawaban-jawaban yang logis dan memberi penyegaran-penyegaran bahwa kita itu di era yang sangat modern dan hedonis seperti saat ini itu perlu jawaban-jawaban yang seperti itu. Selanjutnya dari sisi tinjauan sosial bahwa talqin dalam bahasan ini dari perspektif sosial itu sangat menarik ketika orang banyak takziah di makam itu di situ ada ajaran-ajaran bahwa ini loh Tuhan kita itu bahwa Tuhan kita itu satu, Allah Subhanahu wa taala, nabi kita siapa, dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu sebenarnya dari tinjauan sosial itu memberi pendidikan kepada masyarakat yang ikut ikut ziarah di situ, ikut mengiring jenazah sampai selesai. Itu dari tinjauan sosial di situ. Dan di situ ketika talqin itu diucapkan, menurut saya itu ada energi positif bahwa penyebaran energi di alam pikiran itu akan membawa dampak perubahan yang lebih baik ketika orang-orang itu mau meresapi sebenarnya apa sih. Kita akan kembali menjadi tanah. Kita akan dikubur di tanah yang seperti ini. Kita akan kembali kepada Tuhan kita menghadap. Nah, ini penyadaran-penyadaran yang sebenarnya tidak ada di pelajaran-pelajaran formal. Nah, itu penting bagi energi positif bagi pembelajaran sosial. Kadang-kadang orang hanya menilai dari segi tekstual bahwa ini hadisnya dhaif, ini hadisnya lemah, ini tidak perlu digunakan hujah dan ini bid'ah dan lain sebagainya. Padahal tidak tahu di balik proses itu ada ruang-ruang penyadaran yang harus dibangun. Sebenarnya kalau ditinjau dari ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu ruang-ruang yang lebih panjang lagi, di situ ada yang saya sampaikan tadi. Terus dari sisi budaya, ketika melakukan hal ritual seperti itu, budaya itu juga akan bisa menciptakan peradaban tinggi kalau memang penyadaran-penyadaran sosial itu terus digelurakan. Karena ini fur'iyah, cabang-cabang yang tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Tapi mereka memperdebatkan ya, kita jalankan saja sebagai yang mempunyai wawasan hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena di situ saya yakin ada yang saya sampaikan dari awal, ruang gerak berpikir, budaya yang harus dilestarikan.
di situ akan membawa perubahan dampak bagi perilaku orang-orang yang mengetahui budaya itu dan akan menjadi manusia yang berbudaya gitu loh. Jadi kalau budaya-budaya itu dihilangkan, itu akan bicara hitam putih, akan bicara bahwa dunia itu hanya dilihat dari sisi-sisi yang sangat konyol gitu. Bahwa bagaimana keindahan beribadah, bagaimana Tuhan menciptakan berbagai macam lapangan kegiatan seperti budaya-budaya yang diterapkan termasuk talqin mayit. Nah, di situ ada ruang-ruang penyadaran sosial dan budaya, dan itu harus tetap dilestarikan bagi orang-orang yang punya kesadaran ke arah bagaimana menjaga manusia yang tetap akan berbudaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamim, Ketua Les Bumi PCNU Lasem dan Wakil Les Bumi PCNU Rembang ya. Ini unik beliau. Tidak apa-apa, karena ini bagian dari kekayaan Kabupaten Rembang yang harus kita. Artinya begini Pak, biasanya ya dalam kenyataannya sakit. Ini perlu banyak belajar kepada pawangnya ya. Pawang hidup di dua alam, amfibi itu memang itu menarik dan panjang umur biasanya. Di sini ada pawangnya dan saya kok mau menyebutkan kok sungkan begitu ya. Terima kasih Pak Hamim. Jadi berbicara tentang talqin memang saya lebih cenderung kepada apa yang beliau utarakan, tekstual dan kontekstual. Dan di dalam kekayaan pesantren, di kekayaan Nahdlatul Ulama ada dua khazanah, dua kekayaan yang mau bagaimanapun harus kita lestarikan. Ada komunitas tekstual dan komunitas kontekstual. Kalau tekstual, bagaimana seorang kiai membacakan kitabnya kemudian difahami oleh santrinya dengan dibebaskan saja, monggo kalau ingin berpikir ini dan itu. Yang kedua adalah kontekstual, di mana hari ini memang ada di wilayah-wilayah akademisi sudah diikat di situ, alhamdulillah lewat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Selanjutnya kami persilahkan untuk bapak-bapak memberikan tanggapan lagi, monggo. Mbak Hasan, Mbak Suher, atau Pak Yanto, Kang Yanto. Monggo, Mbah Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saya hormati, bahwa masalah talqin ini sebenarnya kalau saya melihat itu umpama dilakoni apa tidak dilakoni, mayit itu tetap urusannya moral alam barzah tetap saja. Tapi dari sisi sosiologis itu pembelajaran kepada orang yang masih hidup. Jadi sebenarnya pembelajaran ini bahwa ini loh kematian yang akan terjadi. Sehingga orang yang masih hidup itu sing sadar, mestinya dia juga akan belajar terus tentang ilmu agama sehingga proses menuju ketemu malaikat itu bisa lancar. Nah, kemudian dari hal yang lain ini juga ditiru oleh guru-guru. Jadi ana soal itu dibocori sehingga ujian nasional itu guru-guru itu mencari murid-murid itu supaya lulus dengan bocoran sih. Nah, ini kira-kira ditiru oleh guru-guru kita sekarang. Nah, terlepas dari itu semua, dari kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah Kiai Haji Ali Ma'sum ini ditulis pada saat zaman dan tempatnya, karena beliau Haji Ali Ma'sum itu hidupnya di lingkungan Yogyakarta, dan kita tahu bahwa Yogyakarta itu pusarannya atau pusatnya itu Jamiah
atau organisasi Muhammadiyah. Sehingga dalam penulisan itu dia tidak mau provokatif kalau bisa kita bilang, atau frontal seperti yang disampaikan kiai-kiai sekarang, misalnya dari Purbalingga itu siapa, Romli, Idris Romli dan sebagainya. Sehingga dia hanya untuk menampakkan ke-NU-an atau Ahlussunnah wal Jamaah ini loh, bahwa termasuk talqin itu bukan hal yang ngawur misalnya, sehingga dalil-dalilnya, alasan-alasannya itu disampaikan. Karena memang ada beberapa hal yang sering diprotes oleh organisasi lain, misalnya seperti ada kunut, ada doa iftitah, ada kemudian kalau salam, kalau NU ada assalamualaikum warahmatullah, tapi yang pihak lain itu pakai kayak sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya. Nah itu memang Kiai Mbah Ali ini adalah ingin menambahkan eksistensi bahwa ajaran Nahdlatul Ulama ini tidak serta-merta ngawur tanpa dasar, hanya karangan Wali Songo dan seterusnya. Memang ada catatan, pernahlah Kiai Haji Ali Maksum itu diajak diskusi atau debat waktu itu di gedung haji di sebelah barat alun-alun utara itu, dan beliau sendirian, hanya ditemani oleh sekretaris pribadi santri yang berasal dari Kudus itu, Kiai Haji Ali Asad itu, yang menerjemahkan Alfiyah, menerjemahkan Mu'in dan sebagainya itu. Tapi diskusi itu ya juga membahas tentang yang dianggap melenceng oleh organisasi lain itu. Nah, tetapi tidak ada penyelesaian karena semua meyakini masing-masing. Termasuk sholat tarawih. Kalau Muhammadiyah di Jogja itu sholat tarawih itu 8 rakaat, tapi sing aneh itu kan 4 rakaat salam kalau di Jogja. Tapi kalau Muhammadiyah di sini ini sudah sedikit agak ke-NU-an, walaupun 8 rakaat tapi 2 rakaat salam. Nah ini, saya juga pernah dipesan oleh beliaunya itu, santri itu kadang-kadang kan dipun ngimami di kota gitu ya, mergo ngimami kurang. Saya matur, Kiai Ali itu aneh. Kiai sing gak pernah diundang Pak Yai, tapi ngundangi Pak Ali. Santri-santri populer ngundang Pak Ali karena mungkin ya lokasi Jogja ya. Ya, ngimami ning kota ya ora apa-apa, tapi 8 rakaat ya ora apa-apa. Sing penting kudu 2 rakaat salam. Begitu pesannya ya. Jadi, nah ini juga bagian yang yang beda mungkin bagi kelompok yang ini. Jadi itu yang saya kira suasana kembali kepada kitab ini adalah Kiai Ali memang orangnya sangat moderat, sangat nalar, dan dia memang mengetahui dan memahami situasi kondisi lingkungan. Tetapi toh demikian, Kiai Ali itu juga orang yang tegas. Karena suatu ketika itu Paus Yohanes Paulus II itu datang ke Yogyakarta. Ya. Waktu itu rencana mau datang ke Yogyakarta tahun sekitar 78. Kiai Ali juga tegas. Kalau sampai Paus Yohanes Paulus II datang ke Yogyakarta, tunggu saatnya nanti banjir darah. Dia bilang begitu. Nah, Gang Sedela untuk bangunan toko Saudi Arabia itu 2, komplek D kalau komplek F tingkat waktu itu. Hanya bilang begitu. Tapi memang ketegasan itu kadang-kadang beliau itu sangat tegas. Juga sangat moderat. Contoh lagi ketika Gus Dur menyampaikan assalamualaikum diganti selamat pagi, itu kiai-kiai itu geger
Nah, redamnya itu kan hanya Kiai Ali bilang, sudah nanti yang bina, saya yang bina Gus Dur. Itu sudah selesai waktu jadi Rois Am. Dan ini memang karismanya sangat besar, walaupun santri-santri itu nak ngundang Kiai Ali itu Pak Ali. Dan karena beliau juga sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Beliau itu ke tempat tidurnya saja tidak pernah pakai kasur, pakai kampal sebelah begitu. Ketika Pak Harto itu jenguk beliau waktu sakit itu ya tidak ada kasurnya, hanya kambalnya diganti anyar begitu saja. Ini memang sangat sederhana sehingga mencerminkan, sehingga hujahnya pun tidak ingin menjadi api di dalam pergumulan perbedaan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Hasan. Ada 3 poin sebelum ada tanggapan lain lagi. Monggo. Monggo Mbah Suher dipun tanggapi malih. Ya. Betulnya ini hari ini kan tidak jadwal saya, ada itu. Tapi tadi di kitabnya Mbah Ali tadi sudah dijelaskan, ada yang memperbolehkan talqin, ada yang tidak, kan gitu kan? Ya saya kira itu yang enggak usah diperbesar. Dan sebetulnya mungkin orang-orang yang tidak menyetujui talqin itu kembalinya juga ke ayat itu, ke ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Mungkin kembalinya ke situ. Jadi mayat itu kalau sudah mati itu tidak ada manfaatnya lah didoakan atau diapakan. Kan talqin juga ada doanya di situ. Mungkin kembalinya di situ mungkin. Jadi dia menggigit ayat itu wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu ayat yang sudah mansukhul hukmi itu. Padahal ayat itu kan sudah disalin dengan hadisnya Rasulullah. Kemarin itulah ada waladin sholihin yad'ulahu. Padahal yad'ulahu itu kan Nabi sendiri itu ngendikane kan pakai fi'il mudhari', bukan waladin sholihin da'alahu, kan tidak. Yad'ulahu. Nah, yad'u ini fi'il mudhari' itu yadullu ala zamanil hal awil istiqbal. Berarti waktu anaknya mendoakan itu kan mungkin bapaknya baru mati atau besok-besok setelah 3 hari dan selanjutnya lah, bukan yadullah, itu zaman mustakbal. Jadi kalau Nabi itu kok ngendikane waladin sholihin da'alahu, mungkin itu masuk di ila masaah. Tapi di sini kan yadullahu pakai fi'il mudhari'. Dan lagi masalah talqin itu dalam hadis-hadis tadi, umpama hadis dhaif, apa tidak boleh dipakai? Wong hadis dhaif itu tidak boleh dipakai itu kan karena untuk ikhtijaj. Itu memang tidak boleh, tapi kalau untuk fadhailul a'mal itu kan boleh. Sedang kitab Ihya sendiri itu mamlu'atun bi ahaditsa dhaifatin. Ihya itu. Tapi meskipun hadis dhaif, tapi kalau untuk fadhailul amal kan enggak masalah, boleh-boleh saja. Dan kira-kira sekian, dan nanti bisa diteruskan lagi. Terima kasih Mbah Suher atas tanggapannya. Kalau boleh bertanya, kalau boleh dimasukkan pertanyaan yang lain ya, karena biasanya kita ditutup jam 10. Yang menjadi pertanyaan itu redaksi talqin, Mbah. Redaksi talqin niku kok sama antara yang saya lihat di video itu kan orang Malaysia kayaknya, orang Penang Malaysia tahun
sekitar tahun sebelum 90 kayaknya. Itu sama persis dengan redaksi kita. Cuman kalau kita itu ditambahi bahasa Jawa. Fulan ben fulan sekedap malih panjenengan badhe dipun rawuhi malaikat kalih nggih menika munkar lan nakir. Kan ngoten, ditambahi ngoten. Niki uniknya NU nggih teng mriku ana tambahane ngoten. Tapi kalau Melayu pakai bahasa Melayu. Wonten redaksi bahasa Arabnya, ada redaksi terjemahan dari itu. Dan tata caranya sama persis dengan apa yang kita lakukan. Setelah ditalkin, setelah didoakan orang pada berdiri, terus kuburannya diantemi ngangge lemah kuburan. Ini kan menjadi pertanyaan tersendiri, dari mana asalnya? Terus siapa yang bikin? Kok sama persis? Nah, ini kalau kembali lagi pada tanggapan Mbah Hasan tadi niku nggih. Satu, bahwasanya metodologi talqin itu sebagai ibroh bagi yang masih hidup. Ini bahasa terjemahan, meskipun yang dawuhan bahasan, tapi saya yang nyimpulkan mboten napa-napa. Yang kedua, kitab yang dikarang Mbah Ali Maksum ini sesuai dengan zamannya atau mu'asyarah. Kalau di kitab karya Hadratus Syekh itu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu juga mu'asyarah. Jadi karena fi aktori zaman atau zaman dahulu itu semua aswajanya itu sama, ajarannya pun juga sama. Kalaupun ada beda sedikit saja, contoh penerjemahannya dari bahasa Melayu Indonesia ke Jawa. Cuman tiba-tiba pada tahun 1912, kalau di puasa kemarin itu membahasnya itu 1912 bersamaan dengan lahirnya Muhammadiyah, itu kok tiba-tiba ada kelompok-kelompok takfiri yang membid'ahkan saat sini. Kemudian lahirlah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh. Ini yang menjadi redaksinya dari mana? Talqin niku. Kalau boleh bertanya, kalau memang ada tanggapan kami persilahkan, monggo. Monggo Bapak Thayyib. Sampai wa ma ikhwanuka. Tapi kok man abuka kok aku gak roh. Artinya kan redaksi ini ada yang lain loh. Coba pateni wae lah. Tapi kan jenis di dari mana tradisi kita kan ada. Anda dari mana itu? Dari apa? MTR Mbah. Iya, Bikin masalah berarti. karena apa? Tas macam-macam. Itu jawabnya langsung pleng. Kok sealim itu ya? Padahal orang-orang NU rumangsaku yo literaturnya itu banyak sekali. Saking akeh kadang sampai bingung apa pilih sing endi. Antara satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Monggo Bapak-bapak Kiai ada tanggapan? Ada tanggapan? Kang Yanto? Kalau memang belum ada tanggapan, kita langsung masuk pada sesi closing statement. Malam kali ini memang satu faktor hujan, faktor alam. Yang kedua memang dari MWJNU sendiri ada tugas tarling atau tarawih keliling, salah satunya di daerah pucuk gunung ya, waktu pecah ya. Alhamdulillah, semoga bisa istiqomah sampai yaumil kiamah. Ada tanggapan lain? Cukup? Kalau memang cukup, kita masuk di closing statement atau al-ikhtitam dari Pak Kiai Yasin. Kawula sumanggaake. Terima kasih. Jadi redaksi talqin itu kok sampai di sono sini sama, memang pijakannya sama, cuma pengembangannya. Tapi yang poin ketika yang di sini, memang pertanyaannya adalah seputar talqin itu yang pokok seputar siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, yaitu ketika itu dari pokok yang sama,
Nah, maka untuk pengembangannya daerah yang beda ya pengembangannya saja yang beda. Karena memang pokoknya yang sama. Tendensinya redaksi itu ada dalam hadis yang sudah tertera. Meskipun mereka mengatakan ini hadis yang enggak berlaku, misalkan teman kita, saudara kita mengatakan itu tidak berlaku. Tapi bagi kita yang sama-sama mengakui bahwa talqin ini ada manfaatnya, karena pijakannya sama dari hadis yang sama. Pokoknya memang sama. Kalau masalah ada terjemahan itu kan barangkali ya seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi sebagaimana Mbak Zuhar mengatakan itu bahasanya adalah awaladun soleh yad'u, bahasanya yad'u. Itu nisbat kita, tapi kalau mereka ahlul hadis pun, bahwa ahlul hadis pun mengatakan bahwa awaladun solehin yad'ulahu, yad'ulah laisa biqayyidin. Karena anak yang soleh datu kahanane anak yang soleh itulah yang bisa mengirim kepada meskipun tidak yad'u. Kalau ahlul hadis seperti itu. Mutlak ini secara ahlul hadis. Cuma pengembangannya dari kita gitu dengan perkembangan yad'ulahu ini menjadi qayyid. Tapi untuk ahlul hadis yad'ulah ini tidak menjadi qayyid sehingga waladun solihun meskipun tidak yad'u ini memberikan manfaat kepada mayat yang ada. Jadi dari ketiga ilmun yung tafa'u bih waladun soleh meskipun yad'u ini yang ada memang meskipun karena tidak qayyid meskipun tidak yad'u maksudnya itu untuk ahlul hadis ya tetap ini mengarah kepada situ. Maka mereka pijakannya juga apa yang dilontarkan oleh ahlul hadis itu. Ilmun yung tafa'u bihi waladun soleh yad'ulah, satunya apa? Oh, sedekatun jariyah. Sedekah jariyah adalah ahlul hadis mengatakan itu adalah wakaf. Jadi apa yang disampaikan oleh para bapak-bapak kiai dan narasumber yang lain, pembanding yang lain, ini saya kira esensinya sama, bahwa kita apapun yang terjadi, bahkan yang seperti beliau sampaikan oleh Mbah Hasan itu, saya juga baru tahu ini tentang kepribadian beliau Hadratus Syekh Ali Maksum sampai yang rendah itu. Makanya kalau memang itu memang seperti itu, maka cocok sekali sehingga karyanya pun sesuai dengan karakter pribadi yang kalau memang seperti itu. Cocok sekali, sama sekali tidak ada agresif terhadap mereka yang menyerang. Ini kan dalam rangka loh, aku ini ya juga ada tendensinya, tetapi tidak sampai memberikan apa namanya nek balik itu jenenge serang balik itu apa bahasa ini? Pokoknya tidak mengkonter sama sekali beliau ini. Ini memang saya kira kalau memang benar itu berangkat dari karakternya, berarti cocok sekali dengan ini. Jadi kesimpulannya sebagaimana yang biasa kalau menurut hemat kami, selama perbedaan itu masih dalam furu' basar masalah ijtihadiyah dan dalil yang kita pakai bukan yang dilalatul qat'i, ya saya kira tidak apa-apa. Up to you, me, you ya you, me ya me. Sekarang kalau cara kula ngeten mawon. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya oke, monggo. Persoalan tentang cupi jenengan maringi himbauan ngoten. Himbauan kepada TV-TV swasta maupun nasional. Secara pribadi jenengan tentang ngeten. Zaman riyen nika dulu kala itu semua TV redaksinya sama. Nggih memang dulu belum ada Metro TV, Trans 7, hanya ada TVRI, ngoten. Dan penceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ diantaranya. Itu tata caranya persis Ahlussunnah wal Jamaah yang di semua daerah itu sama. Nah, hanya saja di era sakniki kayaknya kitab ini harus dikembalikan lagi di TV-TV nasional itu. Contoh Telkom itu konsultannya sudah dari orang-orang radikal. Yang kedua, Trans 7 beberapa kali tayangnya itu ziarah kubur itu dibid'ahkan. Bahkan salah satu perbuatan syirik. Kemudian PBNU mengunjungi Trans 7 untuk tabayun, mengklarifikasi, dan ternyata di antara orangnya itu adalah Haikal Hasan.
Artinya napa? Menurut jenengan ngoten, tolong dihimbau untuk TV-TV nasional maupun swasta itu untuk jangan ngawur di dalam mengambil betul ya Mbak? Nek mboten murung mboten napa-napa. Mekaten Pak Yasin. Jadi terima kasih untuk secara pribadi kami. Ketika ini persoalan ini yang apa yang dilakukan oleh kaum Nahdiyah sebagaimana kita ini adalah persoalan yang ada dasarnya. Makanya saya menghimbau bagi dai-dai yang ada, kalaupun itu beda dengan kita ini, maka janganlah apa tadi? Janganlah mencaci-caci, bahkan memberikan statement bahwa kita ini adalah kategori orang yang sesat. Bisa jadi karena mereka belum memahami kita, bisa jadi seperti itu, hanya tahu secara global aja sehingga dia langsung mengatakan bahwa kita itu sesat. Padahal kita saja tidak pernah mengatakan kamu sesat sebelum itu benar-benar tersesatnya, sebelum benar-benar, kecuali kalau memang sudah benar-benar diklarifikasi ternyata sesat, ya kita tetap memang itu mengatakan sesat, dan itu kita wajib meluruskan. Bukan kok berarti kita kecilkan, kita kucilkan, enggak. Ketika kita melihat suatu kesesatan, kita justru wajib meluruskan, tidak malah dipepet apa bahasanya, dikecilkan kok enggak. Bahasa Indonesianya amburadul marai kula. Kalau versi kula, nek versi kula, saya menghimbau dai-dai yang ada itu, maka jangan semena-mena mengklaim diri bahwa dirinya benar, kemudian yang tidak sesuai berarti itu salah, itu jangan. Bisa jadi nanti akan menjadi sebaliknya pada hakikatnya. Saya pernah dalam memberikan wawasan terhadap warga saya yang di Kragan itu, dari beberapa makalah-makalah itu, satu yang ada poin ini kemudian saya petik, wa illam tamdah fala tadumma. Kalaupun kita melihat kelebihan orang lain, mestinya kita bisa mengakui keunggulannya, kita pujilah. Mestinya seperti itu, karena memang masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Saya ulangi, mestinya kita ketika melihat ada orang lain punya kelebihan, mestinya kita ya bisa memuji. Wa illam tamdah fala tadumma. Tetapi kalau kita karena enggantah, karena apa, sehingga ada kelebihan orang lain, keunggulan orang lain, kita tidak mau memuji, fala tadumma, maka janganlah engkau mencaci. Kalaupun tidak mau memuji, maka janganlah mencaci. Jadi itu saja dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat secara pribadi terhadap pribadi saya sendiri. Makaten wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini nampak seger meskipun cuma 2 lembar, tapi isinya insya Allah padat. Makaten bapak-bapak, sahabat-sahabat netizen yang kami sayangi semuanya, akhirnya mari kita tutup ngaji Ramadan dan diskusi aswaja pada halaqah keempat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.